Kan ini gue bilang, Pal, tadi disuruh dibukain. Belum dibukain juga ya kan? Astagfirullah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ridwan Hanif. Dan kali ini adalah video The Civic Story episode keempat. Ya, sebenarnya ini kita syutingnya bareng sama episode ketiga, tapi materinya berbeda. Kalau kemarin kita ngebahas tentang garasinya, tools apa yang kita pakai di sini. Nah, sekarang kita akan bikin video tentang kita strip down mobil ini. Jadi kita akan copot beberapa bodi. Kayak misalkan kita akan copot peleknya, terus kita angkat bodinya, kita lihat dari kolong apakah bodinya masih bagus dan layak atau enggak. Terus pintu nanti kan kita copot juga ya. Karena pintu terutama yang sebelah kiri, belakang, kanan kiri itu kita akan ganti fiber. Bagasi akan kita copot, kap mesin juga kita akan ganti fiber, jadi akan kita copot juga. Nanti jadinya mobilnya tinggal begitu ya. Ini kita kira-kira gini, kalau misalnya kita ngerjainnya sejam, dapatnya apa aja? Dapatnya Ban dulu. Ya, 4 roda. 4 roda. Kita jack stand. Seperti yang gue bilang, mobil ini pengen gue kerjain sendiri, tapi tentunya nggak sendiri banget. Harus ada yang ahli nemenin kita buat nunjukin kalau misalkan kita ada yang salah atau caranya gimana kalau kita mentok. Oke, jadi di sini ada Bang Aldi ya. Mamang atau Bang atau apa? Om. Oh, Om. Ya. Om. Oh, kalau saya jangan dipanggil Om. Iya, Mas. Mas aja. Kalau dipanggil Om, bawaannya pengen bayarin kosan. Bercandaannya Om Mobi itu. Kenapa jadi gue ikut-ikutan ya Allah. Oke, sekarang kita mulai dari kita dongkrak dulu kali ya. Ini dongkraknya kalau kayak gini bisa nggak kita dari tengah? Bisa. Terus nanti langsung kita pasang jack stand-nya ya. Dikendorin ban dulu. Kendorin. Oke. Kendorin ban dulu. Kan ini gue bilang, Pal, tadi disuruh dibukain. Belum dibukain juga ya kan? Astagfirullah. Oh, dia emang ada tempat penyangganya ya? Oke. Udah berarti bisa kita turunin nih? Kenceng banget turunin ya. Nah, ini biar gampang kita kasih extension. Oke. Oke, Han. Jadi kalau kita mau ngecek kaki misalkan ada bunyi, ada geledak-geledak gitu ya. Kita bisa cek dari sini. Kalau kanan kiri yang gedak-gedak, berarti bagian terot di sini. Pasti bushing atau apanya gitu udah nggak beres tuh, makanya dia oblak. Nah, kalau dia oblaknya nggak cuma kanan kiri, tapi atas bawah, itu berarti ball joint-nya kena gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen ngetes, nggak usah harus dicopot. Dinaikin aja bannya, diputar aja begitu, digerakin. Kalau dak-dok gitu berarti ada yang bermasalah antara ball joint, antara si terot atau kadang-kadang laher ya. Tapi kalau laher itu biasanya kalau lagi jalan dia bunyi ngung gitu. Nah, itulah sedikit tentang kayak kaki. Nah, terus yang seperti gue bilang, dia double wishbone. Jadi armnya ada yang di atas sini sama ada yang di bawah. Biasanya kan kalau MacPherson cuma di bawah doang kan ya. Terus tower shocknya itu langsung ke atas. Double wishbone dia bisa lebih miring kayak gini. Yuk. Ini kita dari samping bisa ya? Sama aja kan? Iya, bisa. Kenanya kemana nih? Di mananya? Gardannya? Enggak, gardan. Kan Di sasis. sasis. Udah nempel ya? Ya. Udah, kita sebelum itu kita longgarin dulu. Karena kalau di atas longgarin agak susah. Jadi ini udah kita kendorin semua. Terus Mas Aldi, Om Aldi lagi naikin dongkraknya. Nah, ini namanya jack stand.
Jadi jackstand ini fungsinya menggantikan dongkrak. Tapi kalau kita mau pasang, mau lepas, dia harus dongkrak dulu, naikin dulu, baru kita bisa lepas. Nah, jadi si jackstand ini, dia tuh ada 2 pengaman, ya kan? Yang pertama pengamannya di sini ya. Yang kedua, pengamannya adalah ini, ada pinnya. Jadi pertama kita lepas dulu, habis itu kita tinggal naikin aja seperti ini. Mau sampai seberapa tingginya. Terus, buat nuruninnya, kita tarik di sini. Dia akan turun, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus biar lebih aman lagi, dimasukin pinnya nih. Oke. Nah, kalau dimasukin pin seperti ini gitu ya, kita giniin, dia nggak bisa. Jadi dia punya sistem safety-nya ada 2, aman banget. Dan kenapa sih harus pakai jackstand, nggak pakai dongkrak aja? Ini jauh lebih murah dibandingkan pakai dongkrak. Betul begitu? Iya, betul. Ya, ini harganya berapa kemarin, Pal? Ah, orangnya hilang lagi. Oke. Ini kanan kiri sama aja kan ya? Sekarang kita taruh pinnya. Nah, taruh pinnya begini, dia sudah sangat aman. Tinggal diturunin aja. Kita lihat nih pas dia turun ya. Nah, udah. Seperti itu. Halus ya. Oke, sekarang udah waktunya untuk membuka. Mana tadi ujungnya? Pala mana, Pala? Ya, gua di mari. Pal, lu gimana sih? Apalagi? Aduh, Apalagi? kan kita ada kompresor. Iya, kompresor. Tit, yang gitu dong. Iya. Telat. Biar kepake tenaganya, Wan. Keringetan gue. Maksudnya, kita udah beli kemudahan ya. Nah, kita udah punya kemudahan. Tidak disiapkan oleh Bapak Pala. Padahal dia PIC buat project di Civic Story nih. Untuk ininya, untuk apa namanya, perlengkapan dan lain-lain. Nah, ini dia bagian belakangnya. Nah, pertama kalau bagian belakang, dia punya rem cakram. Itu biasanya beda sama rem depannya. Kalau rem depannya itu pakai ventilated. Ventilated artinya 2 kepingan jadi 1, di tengahnya ada bolong-bolong. Ventilated disc brake ya. Kalau ini namanya solid disc. Jadi piringannya cuma 1, dia nggak ada tengah-tengahnya lagi. Nah, kalau yang solid disc itu biasanya lebih susah melepas panasnya dibanding yang ventilated. Nih, ventilated lihat di depannya. Nih, ini ventilated, tengahnya ada bolong-bolongnya nih. Makanya dia lebih adem dibanding yang belakang. Tapi yang belakang, kenapa nggak perlu yang ventilated? Ventilated ini lebih besar, jadi otomatis lebih mahal. Kenapa yang belakang itu pakai solid, yang depan pakai ventilated gitu kan? Karena rem depan itu dia bebannya lebih besar. Ketika kita ngerem nih, 70% pengereman itu ada di rem depan. Yang belakang itu kerjanya lebih santai dibandingkan yang depan. Makanya biasanya yang habis tuh rem depan duluan, bukan yang belakang, ya kan? Yang depan juga 2 kali ganti, yang belakang baru sekali gantinya. Gitu. Terus ke belakang lagi. Nah, terus ini bagian belakangnya, suspensinya udah pakai multi-link. Kenapa dibilang multi-link? Karena linknya banyak. Link itu apa ya? Hubungan. Apa sih? Bahasa Indonesianya apa ya? Sambungan. Sambungan. Nah, sambungannya banyak. Kayak misalkan gini, kalau torsion beam itu biasanya sambungannya cuma sini, dari sini ke sini. Terus ada link lagi dari ke kanan ke kiri, gitu. Nah, multi-link, ini link pertama, ini link kedua, sama ini link ketiga. Nah, kalau torsion beam itu kerjanya cuma naik turunnya tuh dari begini doang nih, kayak motor. Nah, kalau dia kerjanya selain dia naik turun seperti ini, dia bisa miring begini. Gitu. Jadi, ngayunnya tuh ke dalam. Makanya kayak misalkan BMW gitu kan, biasanya kan pakainya independen belakangnya, nggak kayak torsion beam. Ketika diceperin, tanpa perlu kita camber, dia pasti udah camber. Gitu. Yang torsion beam bisa nggak jadi camber? Bisa juga. Semua bisa diatur gitu kan. Nah, terus ini suspensi belakangnya bisa kita lihat. Karena dia pakai multi-link gitu ya. Ada linknya masuk ke dalam. Bisa dilihat ruang kabin itu pasti nggak selega yang torsion beam. Karena dia ada yang masuk ke dalam nih, di sini. Terus di sini ada lagi nih, mesti naik ke atas lagi nih. Set. Nah, makanya kalau pakai torsion beam, itu ruang bagasinya, ruang belakangnya itu bisa lebih luas. Makanya MPV atau mobil-mobil zaman sekarang yang pengen punya bagasi gede-gede, itu jarang pakai independen, multi-link seperti ini. Dan juga ada lagi nih yang lebih advance. Double wishbone itu juga bisa ditaruh di belakang, nggak cuma di depan doang. Contohnya apa? GR Yaris itu punya double wishbone di bagian belakang. Makanya GR Yaris itu salah satu mobil yang bisa dibilang jarang gitu. Mobil di harga segitu dia pakai double wishbone di bagian belakangnya. Oke, lanjut. Udah, ada yang perlu kita bahas lagi soal suspensi?
Ini ada karet ya. Waduh, getas. Ini karet yang biasanya buat damper, ya kan? Nah, kalau kita pakai dampernya jelek, hasilnya seperti ini. Tuh, nggak lama umurnya. Makanya damper itu ya, kalau kalian lihat, apaan sih karet doang mahal? Ya kalau murah ya begini hasilnya. Jadi keras dia. Itu udah nggak berfungsi sama sekali kalau udah keras gini. Tinggal dibuang aja. Nah sekarang kita mau bongkar kayak kakinya, kita lihat seperti apa gitu ya. Nah ini kita mulai dari remnya dulu ya. Nah, oke. Ini tuh harus kencang banget. Kalau nggak kencang, bubar remnya. Nah terus kalau udah, kita congkel dari sini nih. Nah ini namanya kaliper ya. Nah terus ini kaliper kalau kita taruh bawah begini, aman ya? Nggak bikin bocor ya? Oke, udah kita taruh sini aja. Nah ini dia kampas rem nih. Waduh, habis. Habis ini ya? Sama besinya sih. Oke, kalau itu masih ada garisnya kan? Ada yang model pakai garis, ada yang memang enggak. Oh, ada yang model pakai garis, ada yang enggak. Iya. Nah kalau ini kira-kira masih penuh atau udah jelek? Kalau itu misal dipakai 2 bulan juga masih nggak apa-apa. 2 bulan nggak apa ya, tapi ini udah habis ya intinya ya? Intinya Udah habis. Oke. Oke, nah ini dia. Ini kampasnya sudah habis. Nah sekarang kita buka piringan remnya nih. Di sini ada 2 buah baut. Ini berapa ya? 17. Apa semua mobil 17? Apa cuma ini doang? ada ya 19 juga ada. Tergantung kalau mobilnya apa ya? Mobilnya gede, jadi mobilnya pasti lebih. Misalkan cc-nya lebih gede, dia pasti pegangannya lebih gede, bawahnya lebih Oke. gede. Jadi kalau mobil lebih gede, bautnya lebih gede biasanya ya. Oke. Oke. Ini dudukan kalipernya nih. Sudah? Nah, terus tadi dudukan kalipernya udah kita lepas. Sekarang di sini ada 2 buah baut ya. Ini tapi nggak bisa kita langsung buka begini. Ya, harus diketok dulu. Nah, baru bisa kita buka. Gitu. Ini cuma ada 2 ya, Ada 2. Ada yang pakai, ada yang enggak. tapi kuat ya. Buat itu kan cuman dia nempel doang. Cuma buat nempel doang ya, buat nahan ya. Ya, oke, kita buka ya. Nah, udah. Ini piringan, ini kampas, ini dudukannya. Nah, kalau big brake kit, nah itu yang diganti apa aja sih? Nah, diganti ini. Ini juga ganti. Ini juga ganti. Sama ini juga ganti. Karena gantinya gede semua. Nanti kita akan bikin video pasangnya pas udah beli. Tapi ini masih jauh ya. Iya. Episode keberapa tuh gua nggak tahu tuh. Nah kalau ngecek kampas sudah habis apa enggak, sebenarnya nggak perlu diturunin. Kalau peleknya itu masih bisa kelihatan gitu ya, itu kelihatan dari ininya nih, dipegang dari sini ke ujung. Di ujungnya ini kayak ada naikkan sedikit ya. Iya. Karena ketika kampas itu dia ngerem, ya kan, dia itu masih nyisain satu sedikit di sini. Kalau udah dalam banget ya, udah dalam banget, itu biasanya ininya berasa banget nih antara sini sama sininya. Dan di ngerem itu juga kasar banget ya, zrok gitu rasanya. Walaupun kita pakai kampas yang masih bagus. Nah, kalau kampas tuh ada macam juga gitu. Ada yang bilang, wah ini kampas ini jelek, kampas ini bagus. Nah, ada juga kampas yang harganya, yang mereknya bagus, harganya terjangkau, ngeremnya bagus. Tapi kalau misalkan kita lupa ganti gitu kan, itu dia bakal makan si piringan. Lebih baik ganti kampas rem dibanding ganti piringan. Harganya berkali-kali lipat soalnya. Nah terus mungkin teman-teman juga ada yang nanya nih, kalau misalkan lagi ngerem terus kayak duk gitu, kayak dia tuh pedalnya tuh nonjok balik di rem tuh duk gitu, itu apa? Nah itu biasanya piringannya udah nggak rata. Jadi karena dia itu panas ya kan, terus kita rem, terutama pas lagi panas itu kan dia kan bisa bikin jadi bergelombang. Jadi tuh kemakannya tuh nggak rata kampasnya, cakramnya tuh bisa kemakannya nggak rata. Nah karena nggak rata itu yang bikin dia jadi deg gitu. Solusinya apa? Dibubut tuh diapain? Diratain lagi pakai mesin bubut. Jadi kayak digerus ya sebenarnya ya. Nah tapi kalau misalkan udah dibubut terus dibubut lagi, tetap harus ganti kampas rem harus ganti piringan. Jadi dibubut juga nggak bisa kebanyakan ya. Gitu. Ini juga ada umurnya. Nah ini yang gue bilang nih, ventilated.
tengahnya ada bolong-bolongnya biar dia gampang ngeluarin panas. Jadi episode kali ini sampai itu aja. Kita bongkar ban, pasang jack stand, bongkar rem. Ini baru 1, nanti kita ada 3 lagi ya. Tapi sama aja sih sebenarnya caranya. Jadi mungkin episode ini sampai ini aja. Nanti next kita akan bongkar kaki-kaki. Nah, cuma bongkar kaki-kaki itu perlu alat tambahan. Nah, ternyata si Pala belum beli buat bukaan terot sama long terot. Jadi episode kali ini sampai situ aja. Next kita akan bongkar kaki-kaki depan sebelum kita bongkar kaki-kaki belakang. Saya Ridwan Hanif, Anda menonton The Civic Story. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan kalau misalkan kalian penasaran dengan video-video sebelum dari The Civic Story, bisa lihat di playlist di bawah ini tentang The Civic Story. Saya Ridwan Hanif, terima kasih telah menonton. Bye.